Shalom semuanya. Saya percaya semua kita dimanapun kita berada semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah streaming pada malam hari ini. Saya undang kita semuanya berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan yang memimpin kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hidup kami, hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, segala dosa pelanggaran kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mati di kayu salib, Engkau menebus segala dosa kesalahan kami, segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah streaming pada malam hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, bila Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memimpin kami semuanya. Dan kiranya lewat pujian penyembahan kami, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik. Kami mengucap syukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Biar kita tidak menonton, kita mau nyanyi lagu pujian yang agak bersukacita. Biar sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti
biarlah roh Allah yang memenuhi setiap hati kita, membebaskan hidup kita dari belenggu-belenggu permasalahan hidup kita. Roh Allah yang hidup penuhimu, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhimu, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhimu, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran
kami di dunia. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menceritakan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami, Engkau Allah yang selalu ada untuk kami Tuhan. Dalam kesulitan apapun dalam kehidupan kami, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebebasan yang Engkau berikan kepada kami, kemenangan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap benih firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan tidak pernah akan sia-sia Tuhan. Dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga hidup kami serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Engkau. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, hari ini saya percaya bahwa Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, baik, dan luar biasa. Pada kesempatan hari ini saya bersyukur ya, kita semua bersyukur, gak kerasa kita sudah masuk di minggu ketiga bulan Agustus, dan minggu depan sudah minggu keempat terakhir. Kita akan masuk di bulan September ya. Waktu berlalu begitu cepat. Dan malam ini saya rindu sudah menyampaikan firman Tuhan dengan judul Loyal dan Rela Berkorban. Ya, ayat yang saya ambil di dalam Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 18. Nanti Bapak Ibu bisa baca selesai sampai di rumah masing-masing, tapi saya rindu baca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima, perikopnya berjudul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Amin. Saudara-saudara, ini merupakan sebuah cerita yang menyedihkan ya Bapak Ibu. Ya, ada satu keluarga yang namanya Elimelek. Mereka meninggalkan Bethlehem. Kenapa? Karena di Israel terjadi kelaparan.
Ya, sungguh tragis saudara, karena Bethlehem sendiri sebenarnya artinya rumah roti, tetapi mereka meninggalkan rumah roti dan kemudian pergi ke daerah Moab. Ya, di Moab juga Elimelek sebagai kepala keluarga meninggal dan Naomi tinggal dengan 2 orang anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Kemudian Mahlon dan Kilion menikah juga dengan perempuan dari Moab, yang pertama namanya Orpa menantunya dan kedua namanya Ruth. Singkat cerita saudara, kedua anak Naomi ini yaitu Mahlon dan Kilion itu meninggal, sehingga tinggal Naomi dan kedua menantunya yaitu Orpa dan Ruth. Ya, singkat cerita saudara, akhirnya Naomi menyuruh kedua menantunya ini untuk pergi meninggalkan mertuanya. Ya, Naomi berkata kepada Orpa dan Ruth ya bahwa ya mereka masih muda, ya pergilah ke kampungnya untuk mungkin bisa menikah lagi dan sebagainya, sedangkan Naomi akan pulang ke tanahnya, tanah asalnya yaitu Israel. Ya, tetapi luar biasa saudara, Naomi ini punya seorang menantu yang luar biasa namanya Ruth. Ruth itu saudara ya tetap setia kepada mertuanya yaitu Naomi, saudara. Ini menantu yang luar biasa, ya. Dan singkat cerita saudara, Ruth akhirnya ikut kepada Naomi. Betapa setianya si Ruth ini kepada Naomi. Pada di ayat yang ke-8 Naomi berkata begini kepada menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu ciumnya mereka, tadi mereka menangis dengan suara keras, ya. Tetapi saudara perhatikan ya, kalimat yang dikatakan oleh Ruth ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Artinya Ruth itu saudara tetap ingin ikut mertuanya, ya, yaitu Naomi. Dan luar biasa sekali saudara, ya, bahwa Ruth itu benar-benar setia. Nah, malam ini apa yang kita pelajari dari kehidupan Ruth? Apa yang kita dapatkan dari hidup Ruth? Yang pertama saudara, ya, Naomi itu atau Ruth itu tetap setia kepada mertuanya dan terlebih dia setia kepada Tuhan. Ya, saudara perhatikan di ayat yang ke-5 dan ke-6, ya, bahwa dan seterusnya 5, 6, 7, 8 di sana ada sebuah percakapan, ya. Naomi menyuruh menantunya meninggalkan dia, tetapi Ruth itu dia tetap setia kepada Naomi mertuanya. Bahkan saudara perhatikan ini kalimat yang diucapkan oleh Ruth dari mulutnya sendiri. Ini ayat luar biasa. Ayat 16 berkata, "Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau," kata Ruth kepada Naomi, "dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku." Saudara, ini perkataan luar biasa dari seorang menantu. Ya, biasanya saudara menantu perempuan sama mertua perempuan itu biasanya suka ada gesekan. Makanya ada candaan ya, saudara, ada ya candaan dan bercanda. Ya, ada tebak-tebakan bercanda. Ya, coba tebak-tebakan ya. Siapa orang yang paling berbahagia di bumi ini? Kan? Coba kalau menurut saudara jawabannya apa? Atau siapa? Siapa orang yang paling berbahagia di muka bumi? Jawabannya, nyerah? Nah, saya kasih tahu jawabannya. Jawabannya itu Hawa. Kenapa? Karena Hawa tidak punya mertua, saudara. Ya kan? Nah, ini candaan ya. Jadi kalau saudara punya menantu, ya, jangan salah, ya, jangan tersinggung sama saya. Saya cuma bercanda aja, ya kan? Nah, tetapi ini ada sebuah hubungan yang luar biasa antara saudara menantu perempuan sama mertua perempuan, antara Naomi dan Ruth. Ya,
Coba, Orpa aja saudara, Orpa aja ya tadinya memang Orpa pengen ikut sama Naomi, tetapi karena didesak sama Naomi, saudara, akhirnya Orpa meninggalkan mertuanya. Tapi Ruth ini dia tetap setia kepada Naomi, mertuanya. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara, saya nggak tahu bagaimana hubungan antara Naomi dengan Ruth, tetapi yang jelas saya yakin begini. Naomi itu menjadi mertua yang luar biasa. Kenapa? Karena dari kehidupan mertuanya ini, menantunya si Ruth itu kemudian mengenal Tuhan, sehingga dia mengambil sebuah kalimat terakhir di sini berkata, bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Jadi Naomi, saudara, sebagai mertua membawa menantu perempuannya yang namanya Ruth itu, saudara, mengenal Tuhan, mengenal Yahweh. Dan lewat pengenalan ini, saudara, maka kemudian hati Ruth ya menjadi terpikat dengan Allahnya Naomi, dan akhirnya saudara, dia mengambil komitmen, bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Teladan yang pertama yang kita dapatkan dari kehidupan Ruth apa, saudara? Yaitu dia setia kepada Tuhan. Ya, seperti Naomi, saudara, dia setia kepada Tuhan. Saudara, begitu mudahnya kita ketika menghadapi kesulitan, kita kemudian kecewa dengan Tuhan. Betapa mudahnya kita ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit, saudara, kita kemudian bisa marah kepada Tuhan. Saudara, perhatikan hidup Naomi. Ya, dan kemudian ini yang diikuti oleh menantunya yaitu Ruth. Naomi itu karena Israel tadi kekeringan, kelaparan, dia pergi meninggalkan Israel dan pergi ke Moab. Di Moab suaminya meninggal. Lalu kemudian dua anaknya menikah dengan dua perempuan Moab. Kemudian dua anaknya meninggal. Saudara, ini kondisi yang sangat menyedihkan sekali, saudara. Ini sedihnya luar biasa. Padahal Naomi itu setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan Naomi kepada Tuhan kemudian diikuti oleh Ruth. Sekalipun saudara-saudara, Ruth ini seorang janda, ya, karena suaminya meninggal. Tetapi Ruth kemudian tidak kecewa dan malah dia tetap mau ikut kepada Naomi, mertuanya. Saudara, malam ini atau hari ini pengalaman pahit apa yang saudara alami hari-hari ini? Lalu masalah yang kita hadapi, masalah mungkin ya ekonomi seperti yang dialami oleh keluarga Elimelek, ya, ada kelaparan, ada kekeringan mungkin di tanah Israel. Mereka pergi meninggalkan Israel dan pergi ke Moab. Masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, ditinggal mati oleh suami atau kedua anak. Ini keadaan yang pahit, keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, mudah kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Mungkin sudah tidak mau lagi pelayanan karena kecewa sama Tuhan, atau tidak mau lagi beribadah karena kecewa sama Tuhan. Hati-hati dengan kekecewaan, ya. Karena Tuhan tetap punya rencana indah dan baik buat kita. Tuhan tidak pernah salah. Tapi malam ini kita belajar, sekalipun Naomi, sekalipun Ruth punya pengalaman yang pahit, pengalaman menyedihkan, yang luar biasa, saudara-saudara, mereka tidak menyalahkan Tuhan. Ya, mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka tidak meninggalkan Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Saudara, udah bukan rahasia lagi, saudara, kita semua tahu ada banyak orang kadang-kadang ya karena alasan ekonomi meninggalkan Tuhan, karena masalah jodoh, pasangan hidup meninggalkan Tuhan, karena masalah pekerjaan dia meninggalkan Tuhan, karena masalah-masalah yang lain dia meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan itu sangat baik kepada kita. Karena yang pertama, saudara, yang kita perlu teladan dari hidup Ruth apa, Bapak Ibu sekalian, yaitu Ruth itu adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saya berharap jemaat Kingdom Family Community, bahkan setiap saudara yang menyaksikan video ini, walaupun hari-hari ini kita mengalami kondisi-kondisi yang sulit, ya, kondisi ekonomi, kondisi sakit penyakit, kondisi yang masalah keluarga, jangan pernah kecewa sama Tuhan, tapi tetap setia kepada Tuhan. Saudara, masa pandemi ini adalah masa pemurnian. Masa pemurnian itu artinya begini, apakah kita ini lulus ujian atau tidak? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kemudian kita kecewa dan meninggalkan Tuhan? Malah kemudian kita lama-lama menghilang. Yesus pernah berkata ya kepada murid-muridnya, ya, jangan kamu kecewa dan menolak aku.
Jadi saudara, kita bisa menolak Tuhan itu diawali dari rasa kecewa kepada Tuhan. Kalau saudara hari ini kecewa sama Tuhan, ujungnya pasti saudara akan menolak Tuhan dan kemudian meninggalkan Tuhan. Karena itu kita belajar malam dari kehidupan Ruth dan Naomi. Sekalipun pengalaman pahit mereka alami, mereka tetap setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Ya, ayat 18 berkata begini, ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Wow, ini namanya ngotot. Ruth itu ngotot sama mertuanya untuk tetap ikut sama Naomi. Ini memang menantu yang setia. Ini menantu luar biasa, ya. Sudah, waduh, kalau saya punya menantu seperti ini luar biasa, ya. Apalagi saya punya anak dua cowok, ya. Dan saya berdoa supaya kedua anak saya dapat, ya, wanita seperti Ruth ini, saudara. Ya, kedua istri saya juga namanya Ruth, ya kan? Nah, haleluya. Nah, yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari hidup Ruth ini, Bapak Ibu, ya? Ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Yang kedua, sikap apa yang kita pelajari dari Ruth, saudara, dia punya sebuah sikap yang rela berkorban, saudara. Ya, saudara, meskipun sudah ada para penyabit gandumnya, tapi Ruth itu tetap mau menjadi pemungut jelai. Ya, pemungut jelai diambilnya, saudara, nanti ya buat dia kehidupan dia. Ya, sisa-sisanya dia kumpulkan. Dia ini pekerja keras, rela berkorban. Lalu kemudian singkat cerita, saudara, sikap Ruth ini mendapat perhatian dari Boaz, saudara. Ya, Boaz itu yang punya ladang itu. Kemudian dia pesan Boaz kepada pegawainya, ya. Jadi nanti sengaja aja tinggalin dikit, ya, hasil sisa jelai itu supaya diambil sama Ruth. Karena Boaz itu melihat Ruth ini orang yang rela berkorban, ya. Ayat yang ke-9, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu di belakang, sebab aku telah memesankan kepada pekerja-pekerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pekerja-pengerja itu. Ayat 10, lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Ya, Ruth mendapat belas kasihan dari Boaz. Ya, ayat yang kedua, saudara bisa melihat ini adalah pengorbanan dari seorang menantu kepada mertuanya. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tangan milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Saudara, hati Ruth itu luar biasa. Dia rela berkorban, saudara. Ya, kalau hari ini saudara diberkati Tuhan dan Tuhan mengangkat saudara tinggi, ya, saudara tetap punya sikap rendah hati dan rela berkorban. Hari ini saudara, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, kadang-kadang kita ini terlalu banyak mikirin diri sendiri. Dalam masa-masa yang sulit, saudara, kadang kita merasa lebih mengasihi diri sendiri daripada memikirkan orang lain. Tetapi Ruth ini, saudara, dia bukan hanya dia bekerja, bukan hanya mikirin dirinya sendiri, tapi dia punya mertua juga yang harus dia pikirkan, saudara. Karena memang Ruth ini tahu bahwa mereka juga bukan ya orang kaya, orang berada, orang yang miskin, datang dari Moab
kembali ke Israel, ke Bethlehem. Tetapi dia ini punya hati yang rela berkorban. Dia tetap rendah hati, saudara-saudara. Ya, walaupun ya Naomi ini mertuanya, tetapi Ruth ini saudara punya hati yang luar biasa. Saudara, kadang-kadang ada orang yang hidupnya terlalu mikir dirinya sendiri, terlalu egois, sehingga dia tidak mau berkorban untuk orang lain karena dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Ya, seberapa banyak di antara saudara yang hari ini mengalami masalah dan pergumulan, ya, tapi fokusnya bukan ke orang lain, tapi selalu fokusnya kepada diri sendiri. Saudara, malam ini kita berhenti untuk memikirkan diri sendiri. Kita belajar juga untuk memikirkan orang lain. Ya, tidak boleh egois, tidak boleh sombong. Ya, tapi kita harus tetap rendah hati. Kalau suatu kali Tuhan mengangkat kita seperti Ruth, nanti kalau saudara baca seterusnya, pada akhirnya Ruth itu kemudian dijadikan istri oleh Boaz. Dia menjadi, ya bisa dibilang menjadi orang yang kaya, ya, karena istri pemilik lahan, ya. Tetapi Ruth ini tetap menjadi istri yang baik, dia tetap rendah hati dan dia tidak sombong, ya. Saudara, sekalipun akhirnya Ruth itu menikah dengan Boaz, dia tetap tidak meninggalkan Naomi, mantan mertuanya. Ruth tetap menghormati mantan mertuanya, karena saudara juga tetap harus menghormati orang tua, sekalipun mungkin juga secara hubungan tidak ada hubungan lagi, tetap harus ada rasa hormat. Saudara, jadi yang pertama, Ruth ini saudara, dia setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia itu tetap saudara ya rela berkorban. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, yaitu dia tetap berada dalam rencana Tuhan. Ya, tetap dalam rencana Tuhan. Saudara, kita perlu tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Hari kita berhenti, saudara-saudara, ya, berusaha mengikuti apa kata hati kita. Ya, yang penting aku suka, yang penting aku mau melakukannya, aku lakukan. Enggak, kita harus pikirkan apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Naomi ini memang mertua yang baik. Dia arahkan menantunya untuk hidup dan takut akan Tuhan, sehingga kemudian Tuhan membawa Ruth kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Pada akhirnya saudara-saudara, dari pernikahan Ruth dengan Boaz, ya, kemudian melahirkan Obed. Siapa itu Obed? Obed itu bapaknya Isai. Siapa Isai? Isai itu disebut sebagai ayah Daud. Rencana Tuhan buat Ruth itu luar biasa. Saya yakin saudara-saudara, rencana Tuhan besar dalam hidup Ruth. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati Ruth itu luar biasa. Karena Ruth itu setia kepada Tuhan. Yang kedua, karena Ruth itu orangnya suka dan rela berkorban. Makanya ketika Tuhan melihat iman dari Ruth ini, saudara-saudara, dan kemudian Tuhan juga melihat hati yang rela berkorban dari Ruth, maka Tuhan membawa Ruth kepada sebuah rencana yang besar. Lewat rahim Ruth itu kemudian lahir orang-orang hebat. Lahirlah Obed. Dari Obed punya anak namanya Isai. Dari Isai kemudian lahirlah Daud. Dan kita tahu bersama bahwa Daud itu nantinya ya menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus, ya. Dan Yesus disebut sebagai anak Daud. Ini sebuah penghormatan yang luar biasa dari Tuhan kepada Ruth yang bukan siapa-siapa. Ruth ini orang kafir, dianggapnya orang kafir, orang Moab, orang di luar Israel, saudara. Tetapi karena hatinya yang begitu terpaut dengan Tuhan, maka Tuhan angkat Ruth itu menjadi cikal bakal atau nenek moyangnya Yesus Kristus yang nanti ya hadir untuk menebus dosa manusia, raja besar. Kalau hari ini saudara menjadi orang-orang yang setia, ya setia kepada Tuhan, rela berkorban buat Tuhan, maka Tuhan akan membawa saudara masuk dalam rencananya yang besar. Karena itu tetap setia dan taat. Ya, saudara, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita di kemudian hari. Karena itu kita juga tidak boleh menganggap remeh orang lain yang mungkin hari ini kita melihat, oh dia hanya biasa-biasa. Seperti Ruth yang dulu pekerjaannya hanya mengutin jelai, ya, mengutin sisa-sisa gandum, ya.
Tetapi kemudian Tuhan angkat Rut menjadi istri Boas dan akhirnya melahirkan Daud dan melahirkan keturunan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Saudara, malam hari ini biar 3 hal ini kita tetap belajar dari kehidupan Rut, Bapak Ibu. Kita mau taat mengerjakan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Ya, jangan berkecil hati dengan kesulitan yang kita alami hari ini, tapi kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita juga mau tetap belajar, tetap rela berkorban. Yang ketiga, kita mau hidup dalam rencana Tuhan yang besar. Dan saya yakin Tuhan pasti angkat kita dan berkati kita dengan luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, malam hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah-Mu, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Malam ini kami belajar dari kehidupan Rut, seorang perempuan Moab, orang kafir yang awalnya tidak mengenal Tuhan, tapi karena dia menikah dengan anaknya Naomi dan menjadi menantu Naomi, dari situ dia kemudian mengenal Tuhannya, yaitu lewat mertuanya. Dia begitu setia kepada Tuhan, dia juga begitu rela berkorban. Dia tidak mikirin dirinya sendiri, tapi dia rela mengambil jelai dari sisa penyabit-penyabit diberikan untuk makanan mereka, untuk Naomi. Dia pekerja keras yang luar biasa. Karena itu Tuhan memperhatikan Rut dan memasukkan Rut dalam sebuah rencana Tuhan yang besar. Akhirnya Rut kemudian diambil istri oleh Boas dan melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Melahirkan orang-orang hebat karena Daud berasal dari keturunan Rut juga. Dan kemudian yang akhirnya menurunkan Yesus Kristus lahir ke dunia. Tuhan, kami bersyukur malam ini kami belajar dari kehidupan Rut dan biar kami jadi orang-orang yang taat kepadamu. Karena kami yakin Tuhan sanggup mengangkat kami dalam setiap pergumulan kami. Seperti Engkau mengangkat Rut, mengangkat Naomi. Sekalipun mereka awalnya mengalami pengalaman yang pahit, pengalaman yang sedih. Tetapi pada akhirnya mereka mengalami sukacita berkat Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan malam ini Engkau memberkati setiap kami yang hadir menyaksikan video ini, beribadah bersama-sama di rumah. Engkau yang menguatkan, meneguhkan hati kami agar kami tidak berkecil hati dengan masalah yang kami hadapi, tapi kami belajar terus tetap setia, berpaut kepada Tuhan, tidak kecewa kepada Tuhan. Kami siap tetap rela berkorban, memikirkan orang lain, sekalipun kami sendiri punya banyak masalah dan pergumulan, tapi kami tidak sibuk dengan diri sendiri. Kami juga belajar memikirkan orang lain. Maka kami percaya Tuhan akan membawa kami kepada perkara dan rencana Tuhan yang besar dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami akan akhiri ibadah kami, kiranya berkat-Mu ada atas kami semua. Mari kita angkat tangan kita saudara. Saudara mengaminkan kata-kata berkat yang saya ucapkan dan yakin itu terjadi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati istri dan anak-anakmu, Tuhan berkati usaha pekerjaanmu, Tuhan berkati tokomu, dan Tuhan membuat apapun yang kau kerjakan berhasil. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan malam ini, terimalah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, terimalah kasih sayang dan cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, terimalah kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita lawan. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.